Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maimun. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan di dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perilaku konsumen di masa pandemi saat ini dan bagi pelaku bisnis di masa pandemi saat ini. Dengan kehadiran pandemi ini memunculkan perasaan serta kebiasaan baru bagi masyarakat. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi ini. Salah satu contohnya adalah kebiasaan kecil pada kehidupan sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup. Pandemi ini menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat. Salah satunya itu seperti guncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis, banyaknya pembisnis atau banyaknya pengusaha yang mau tidak mau itu harus gulung tikar sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Di masa pandemi saat ini semakin berkurangnya minat kegiatan di luar rumah. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan, di masa pandemi 19 ini berkurangnya minat kegiatan di luar rumah. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari penyebaran virus corona tersebut, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk keluar dari rumah. Salah satu contohnya itu seperti membeli tiket konser, menonton bioskop di mall ataupun berbelanja di mall secara langsung. Para konsumen itu lebih memilih berbelanja online untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dengan munculnya COVID-19 ini, belanja online semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online, seperti di Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya, agar terhindar dari virus corona. Nah, untuk selanjutnya, apakah perubahan perilaku konsumen akan bersifat permanen? Menurut saya, perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen yang seperti ini akan bertahan lebih lama ataupun cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali kepada perilaku yang lama. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja online atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang lebih minim dan melakukan protokol kesehatan kapan dan di mana saja, karena masih belum merasa aman sejak hadirnya COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaku bisnis di era pandemi COVID-19. Pandemi atau COVID-19 yang menyerang dunia, termasuk Indonesia, mengubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah. Masyarakat melakukan social distancing, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak keluar dari rumah dan menjaga jarak dengan seseorang atau kontak fisik dengan seseorang. Akhirnya, pusat pembelanjaan ditutup, masyarakat sudah beraktivitas di rumah. Permintaan menurun dan kebanyakan bisnis tidak dapat beroperasi seperti halnya hari-hari biasanya sebelum COVID-19. Dalam situasi ini, pelaku usaha perlu memutar otak agar mampu menjaga bisnis tetap stabil saat permintaan sedang menurun. Nah, agar dapat menyusun strategi yang tepat untuk bisnis yang dijalankan, kita sebagai selaku
pelaku bisnis harus kreatif dan melihat peluang bisnis. Hanya berbisnis berarti menjual solusi permasalahan yang dialami konsumen. Saat permintaan turun, artinya solusi ditawarkan bisnis sudah tidak relevan dengan kebutuhan konsumen. Di saat seperti ini, kita sebagai pelaku bisnis perlu berpikir out of the box dalam melihat peluang bisnis yang ada, menjalankan bisnis seperti biasa tanpa beradaptasi terhadap keadaan pasar sekarang. Bisa jadi merugikan bagi pelaku bisnis. Untuk mencari ide dapat mulai dengan mempertanyakan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi konsumen. Masalah apa yang ditimbulkan dan apa solusi atas masalah tersebut. Singkatnya, ketahuilah masalah konsumen dan ciptakanlah solusi yang praktis dan kreatif. Salah satu contohnya itu konsumen khawatir akan kebersihan dan keamanan makanan yang dijual di restoran atau rumah makan, tapi tidak punya waktu dan tempat untuk memasak setiap hari. Bagi pengusaha kuliner, buat rencana yang rapi, pikirkan titik-titik pemasaran dan pengantaran, mekanisme pengantaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Untuk selanjutnya, bagi pelaku bisnis itu harus mengikuti tren belanja konsumen. Perilaku belanja konsumen Indonesia saat ini terjadi pandemi COVID-19 tentu saja berubah karena konsumen tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Karena konsumen itu selalu lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Konsumen ingin mendapatkan produk berkualitas yang terjaga kebersihan dan keamanannya tanpa harus keluar dari rumah. Penjualan berpindah dari toko fisik ke toko online dan e-commerce. Pelaku usaha sebaiknya pindah ke atau menambahkan toko online. Pelaku bisnis juga bisa memanfaatkan layanan pengiriman makanan dan barang agar tetap bisa menjangkau konsumen. Intinya, pantau terus perilaku dan keinginan konsumen dan sesuaikan model bisnis jika dibutuhkan. Kita sebagai pelaku bisnis, jadikan bulan Ramadan mendatang sebagai peluang bisnis kita sebagai pelaku bisnis. Tidak sampai sebulan lagi, umat muslim akan menyambut bulan Ramadan. Melihat tren belanja konsumen selama bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, bisnis dapat melihat momen ini sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Bulan Ramadan bisa jadi training penting untuk pelaku bisnis. Peluang ini untuk tetap bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Keadaan mungkin akan berbeda dari tahun sebelumnya, mengingat ada beberapa aktivitas yang tidak bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Namun, yang pasti umat muslim akan tetap berpuasa dan merayakan Lebaran. Kita sebagai pelaku bisnis harus tetap bisa mengambil peluang berbisnis dengan menjaga ketersediaan stok agar bisa meningkatkan omset selama bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Akhir kata, saya Ahmad Maimun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.